Ini salah satu contohnya. Sering kali Kak Sas mendapatkan pertanyaan dari pasien dulu waktu Kak Sas masih kasih konsultasi di sekolah sama anak-anak ya. Dia bilang, "Miss, kamu itu dari mana? Dari Cina ya?" gitu. Pasti ditebaknya dari Cina. Oh enggak, saya bukan dari Cina, saya dari Indonesia dan Malaysia gitu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Yang belum kenal, salam kenal dari Amerika. Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas juga kerja sebagai seorang psikoterapis di Amerika. Dan paling penting, Kak Sas hobi berkebun dan beternak ya. Mas Casey, suami Kak Sas, senang sekali beternak. Jadi kita mempunyai hobi baru selama COVID tahun kemarin, dan sekarang kegemaran kita selain bekerja, kita juga punya hobi dan sangat menyenangkan dan sangat sehat untuk jiwa dan raga. Anyway, kali ini Kak Sas mau berbicara tentang pengalaman Kak Sas sebagai profesional di sini, dan juga pengalaman personal experience, pengalaman personal Kak Sas sebagai orang Indonesia atau Asian American tinggal di Amerika. Bagaimanakah pendapat Kak Sas sendiri tentang rasisme atau Asian hate ya? Kak Sas mau memberikan sedikit pengalaman Kak Sas. Jadi ini menurut personal pengalamannya. Jadi pengalaman seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau mungkin di antara kalian punya pengalaman yang berbeda, kita welcome pengalaman orang lain. Karena setiap individu di mana mereka tinggal, di state mana, dan pekerjaan mereka apa, dan apapun pengalaman mereka itu adalah legit pengalaman orang tersebut. Jadi kita tidak bisa membandingkan ya. Anyway, let's start dengan Kak Sas sendiri. Oke, Kak Sas pindah ke Minnesota, ke Amerika. Minnesota itu negara bagian Amerika sejak tahun 2007, Januari 2007. Jadi Kak Sas sudah di sini selama 14 tahun ya. Dan semenjak Kak Sas ke sini, Kak Sas langsung kerja. Bulan Maret 2007 langsung menerjuni pekerjaan. Meskipun pekerjaan Kak Sas sudah berbeda-beda dari waktu itu sampai sekarang. Kak Sas pernah jadi administrasi atau resepsionis di resort. Terus Kak Sas pernah kerja di cafe, pernah jadi waitress, pernah jadi tukang cuci piring bersama waitress, dan Kak Sas juga pernah jadi bekerja di institusi government, pemerintah, untuk bekerja di itu. Kak Sas magang selama 1 tahun di situ untuk investigasi child neglect atau child abuse. Itu 1 tahun itu suatu pengalaman Kak Sas yang tidak bisa saya lupakan. Banyak pelajaran yang Kak Sas ambil di situ ya. Anyway, terus Kak Sas sekarang currently I work as psychotherapist. Jadi Kak Sas sekarang bekerja sebagai psikoterapis, itu memberi konsultasi untuk penyakit jiwa dan juga untuk masalah-masalah kehidupan ya. Bahkan kita semua punya masalah kehidupan. Hidup itu tidak perfect, tidak sempurna. Jadi kalau di Amerika itu mental health biasanya di cover oleh insuran. Kalau di Indonesia mungkin lain BPJS gitu ya, insuransi kesehatan. Jadi di sini Kak Sas mau share sedikit bagaimanakah kehidupan Kak Sas di sini sebagai seorang minoritas ya, sebagai seorang Asian American. Kak Sas sendiri selama tinggal di sini, Kak Sas
belum pernah mengalami rasisme atau Asian hate secara direct ya, karena kayak di attack gitu belum pernah sama sekali. Saya akui selama tinggal di sini, apalagi kota di sini yang Kak Sas tempat tinggal ini sangat bukan kecil-kecil banget sih, populasinya sekitar 22.000 ya. Dan populasinya orang yang bukan kulit putih itu hanya 1%. 99% itu kulit putih. Jadi Kak Sas itu benar-benar minoritas di sini. Dan di pekerjaan Kak Sas sebagai seorang psikoterapis, pasien-pasien Kak Sas itu mayoritas adalah kulit putih atau orang bule, kalau kalian orang Indonesia bilang ya, orang kulit putih atau Caucasian. Dan yang berkulit hitam atau Asian itu sangat jarang, bisa dibilang hampir cuman 1 atau 2. Mayoritas adalah kulit putih. Dan di situ Kak Sas merasa tidak pernah itu diberikan perlakukan secara rasis, mungkin karena profesi Kak Sas ya. Tapi di luar pekerjaan, Kak Sas juga belum pernah mengalami rasisme yang sangat direct gitu, maksudnya mengata-ngatain tentang Kak Sas apa gimana, itu Kak Sas belum pernah. Satu kali yang Kak Sas pernah, ini persepsi Kak Sas aja, mungkin saya juga bisa salah ya. Saya itu bulan Maret tahun kemarin, waktu COVID ya, corona lagi bener-bener lagi itu bulan pertama lockdown kan, Maret itu. Kak Sas sebelum lockdown shopping di grocery store. Nah di situ Kak Sas merasa diperlakukan agak berbeda dengan customer yang di depan Kak Sas ya. Orangnya tuh friendly banget dengan ibu yang di depan Kak Sas. Nah, di waktu Kak Sas check out di kasir gitu, ini orang kasirnya itu hampir 40-an lah, 40 tahunan. Bapak ini merasa nggak friendly, nggak berbicara satu kata pun. Saya say thank you, how are you today, nggak menjawab sama sekali. Dan saya merasa ini orang aneh banget ya. Terus dia tuh cepet-cepet kayak kasih barang Kak Sas gitu. Sehabis Kak Sas masih mengumpulkan barang-barang itu, taruh ke dalam bag. Kalau di sini kan kita kasih barang-barangnya itu, barang belanjaan itu ke dalam bag sendiri ya, bukan orangnya ya. Itu Kak Sas masih memasukkan barang-barang belanjaan Kak Sas. Nah dia itu cepet-cepet nyemprot itunya ya, kayak kalau di sini beltnya ya, semprot pakai itu Clorox atau bleach kalau nggak salah ya, di sanitize gitu. Saya agak merasa tersinggung. Oh mungkin karena saya orang Asia dikiranya saya orang dari Cina gitu. Karena di sini orang jarang sekali melihat orang Asia. Mereka tidak bisa membedakan antara orang dari negara mana, mereka tidak bisa membedakan. Ini salah satu contohnya. Seringkali Kak Sas mendapatkan pertanyaan dari pasien dulu waktu Kak Sas masih kasih konsultasi di sekolah sama anak-anak ya. Dia bilang, "Miss, kamu itu dari mana? Dari Cina ya?" gitu. Pasti ditebaknya dari Cina. Oh enggak, saya bukan dari Cina, saya dari Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi saya memberikan edukasi geografi gitu. Jadi saya kalau ada pertanyaan itu saya malah senang gitu. Saya bisa memberikan edukasi. Jarang sekali saya merasa tersinggung kalau ada pertanyaan tentang race saya, dari mana saya menjadikan itu opportunity yang bagus gitu. Tapi saya lihat banyak di berita itu sangat kejam ya, ada yang di attack, ada sampai yang terbunuh. Saya merasa ikut bersedih untuk keluarga korban ya, yang mendapatkan attack karena warna kulit mereka dan juga karena ras mereka. Itu sangat-sangat saya sangat ingin ikut marah. Tapi di sisi lain di sini pengalaman saya tidak begitu. Dan saya juga mau meluruskan, tidak semua orang Amerika rasis. Karena apa? Kak Sas sudah merasakan sendiri. Kak Sas tinggal di sini. Orang di sini
di sekeliling Kak Sas nggak ada yang racist. Dan keluarga Mas Casey juga itu kan banyak ipar saya itu adopsi anak dari negara lain dan kulitnya berbeda, mereka tidak kulit putih juga. Jadi kita sudah terbiasa di keluarga kita sih, dan juga orang-orang di gereja Kak Sas dan orang-orang di tempat kerja Kak Sas, saya tidak pernah secara langsung melihat rasisme. Jadi ini Kak Sas lagi share tentang pengalaman Kak Sas. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, jangan takut, tidak semua orang Amerika itu rasis. Kalau ada orang yang begitu, kalau kalian di tempat kerja, kalian bisa langsung lapor ke atasan kalian, karena itu tindakan tidak boleh di semena-menakan. Kalian harus lapor ke atasan kalian atau manajer kalau kalian sudah mendapatkan perlakuan yang racist. Oke, sampai sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, ini Kak Sas cepet-cepet karena baby sister Kak Sas sudah mau pulang. Kak Sas tadi baru selesai kerja dan mau membuat topik ini. Udah lama sebenarnya Kak Sas mau membuat topik ini, tapi karena nggak ada waktu, jadi Kak Sas kali ini sempatkan. Alright, take care, God bless you, salam dari Amerika. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka video Kak Sas, dan God bless you. Bye bye.